wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jalilatul Karimah. Saya dari kelas 11 MIPA SMA Muhammadiyah Martapura. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia indikator asam basa alami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke metode praktikum. Baiklah, alat yang kita gunakan dalam metode praktikum ini yang pertama adalah blender, pisau, kain kasar, talenan, dan gelas. Adapun untuk bahan-bahan yang kita gunakan, yang pertama ada air, deterjen, air cuka, kapur, dan jeruk nipis sebagai larutan yang akan kita uji keasaman dan rasanya. Adapun indikator alami yang kita gunakan adalah wortel, kunyit bubuk, ubi ungu, dan cabai merah. Nah, untuk metode yang pertama, kita akan melarutkan kapur sirih ke dalam air. Jadi, sembari menunggu air kapur sirih itu larut, nanti kita akan mengekstrak bahan-bahan alaminya. Oh ya teman-teman, jangan lupa air kapur sirih ini harus kita diamkan untuk beberapa saat. Nah, sembari kita menunggu kapur sirih ini larut, kita akan mengekstrak bahan alaminya terlebih dahulu. Kita mulai dari mengekstrak wortel. Selanjutnya, bahan alami ini kita blender. Dan jangan lupa untuk menambahkan air ya teman-teman. Selanjutnya, kita gunakan kain kasar untuk mengambil ekstrak dari wortel yang sudah kita blender. Oke teman-teman, di sini saya menyediakan 5 gelas. Satu gelas itu ada ekstrak wortel plus cuka. Gelas selanjutnya ada ekstrak wortel plus kapur sirih dan ekstrak wortel plus deterjen. Ada juga ekstrak wortel plus jeruk nipis dan ini ekstrak wortel alami. Jadi gelas-gelas ini nanti akan kita bandingkan antara ekstrak wortel alami dengan ekstrak wortel yang kita campurkan larutan asam maupun basa. Nah, ekstrak wortelnya sudah kita dapatkan. Kita akan mengekstrak bahan alami yang kedua yaitu ubi ungu. Untuk ekstrak ubi ungu, saya juga sudah menyediakan 5 gelas. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan ekstrak ubi ungu. Dan selanjutnya kita akan mengekstrak
larutan kapur sirih, air cuka, dan jeruk nipis. Yang pertama, kita akan mencoba menggunakan indikator alami ekstrak kunyit dari larutan deterjen. Yang kedua, kapur sirih. Selanjutnya, kita menggunakan jeruk nipis. Dan yang ketiga, menggunakan cuka. Nah, di sini teman-teman semua bisa melihat bahwa ketika ekstrak kunyit dicampurkan dengan deterjen, warnanya, teman-teman bisa lihat perbandingannya ekstrak kunyit alami dengan ekstrak kunyit yang saat kita campurkan dengan deterjen. Warna ekstrak kunyit yang dicampurkan dengan deterjen warnanya menjadi agak kecoklatan dibandingkan dengan ekstrak kunyit alami. Dan saat ekstrak kunyit kita tambahkan dengan kapur sirih, teman-teman juga bisa lihat perbandingan warnanya. Dengan kapur sirih ini warnanya juga lebih coklat. Perbandingan selanjutnya ekstrak kunyit dengan jeruk nipis. Warnanya, teman-teman bisa lihat ekstrak kunyit alami dengan ekstrak kunyit yang dicampur dengan jeruk nipis. Ekstrak kunyit yang dicampur dengan jeruk nipis warnanya itu menjadi lebih terang. Begitu pula dengan cuka. Ketika ekstrak kunyit dicampurkan dengan cuka, warnanya juga lebih menerang. Teman-teman bisa lihat perbandingannya. Nah, dari perbandingan ini, teman-teman bisa melihat dan mengetahui perbandingan warnanya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa deterjen dan kapur sirih merupakan larutan basah dan jeruk nipis dengan cuka merupakan larutan asam. Indikator yang kedua yang akan kita gunakan untuk menguji larutan asam maupun basa adalah ekstrak wortel. Di sini sudah saya beri namanya. Ini adalah ekstrak wortel menggunakan deterjen. Saat ekstrak wortel kita masukkan deterjen. Saat ekstrak wortel kita masukkan kapur sirih. Saat ekstrak wortel dimasukkan cuka. Dan saat ekstrak wortel dimasukkan jeruk nipis. Selanjutnya, indikator alami yang kita gunakan adalah ekstrak cabai merah. Ini adalah ekstrak cabai merah alami, jadi ekstrak cabai merah plus deterjen. Saat cabai merah kita masukkan deterjen. Saat cabai merah kita masukkan kapur sirih. Saat cabai merah kita masukkan cuka. Saat cabai merah kita masukkan jeruk nipis. Di sini teman-teman bisa melihat ekstrak cabai merah alami dengan ekstrak cabai merah yang ditambahkan dengan deterjen. Warna cabai merah yang ditambahkan dengan deterjen itu lebih menerang. Teman-teman bisa lihat, begitu pula dengan ekstrak cabai merah plus kapur sirih. Warnanya juga lebih menerang daripada ekstrak cabai merah yang alami. Selanjutnya, ekstrak cabai merah plus cuka. Warnanya ini lebih mencoklat, agak sedikit kecoklatan dibandingkan ekstrak cabai merah alaminya. Begitu pula dengan ekstrak cabai merah plus jeruk nipis, warnanya juga lebih menua atau mencoklat. Nah, teman-teman, dari percobaan cabai merah ini dapat kita simpulkan bahwa larutan deterjen dan kapur sirih bersifat basah dan larutan cuka dengan jeruk nipis bersifat asam. Selanjutnya, kita akan menguji menggunakan ekstrak ubi ungu.
deterjen, teman-teman bisa lihat perubahan warnanya. Yang ekstrak ubi ungu plus deterjen ini warnanya lebih menua daripada ekstrak ubi ungu yang alami. Teman-teman bisa lihat warnanya lebih menua. Begitu pula dengan ekstrak ubi ungu plus sirih. Warnanya juga lebih menua dibandingkan ekstrak ubi ungu alaminya. Sedangkan untuk ekstrak ubi ungu plus cuka, teman-teman bisa lihat perbandingan warnanya. Ketika dimasukkan dengan cuka, airnya itu menjadi lebih terang dibandingkan ekstrak ubi ungu alaminya. Begitu pula dengan ekstrak ubi ungu jeruk nipisnya, warnanya juga lebih terang dibandingkan ekstrak ubi ungu alaminya. Nah, dari hal ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa deterjen dan kapur sirih merupakan larutan basah, sedangkan cuka dan jeruk nipis merupakan larutan yang bersifat asam. Nah, teman-teman, dari praktikum yang saya lakukan tadi, dapat saya ambil kesimpulan bahwa dari 4 bahan alami yang saya gunakan, wortel tidak bisa dijadikan sebagai indikator alami asam dan basa karena saat ekstrak wortel dimasukkan larutan asam dan basa, tidak ada perubahan yang terjadi. Sehingga ekstrak wortel tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori indikator asam dan basa. Sedangkan 3 bahan alami lainnya, yaitu kunyit, cabai merah, dan ubi ungu bisa dijadikan sebagai indikator alami asam dan basa untuk mengetahui kisaran pH dalam suatu larutan, apakah dia bersifat asam seperti cuka dan jeruk nipis, ataukah dia bersifat basa seperti deterjen dan kapur sirih.